Halo semuanya, selamat datang di channel Hadinata Academy. Di video kali ini, kita akan praktekkan 10 rumus Excel yang paling sering digunakan menurut ChatGPT. Nah, untuk file yang digunakan pada video ini bisa kalian download ya, gratis. Caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi lalu kalian klik link download file. Maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah downloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama. Nah, contoh, kita coba klik di Google. Nah, kalau kalian pergi ke ChatGPT, lalu tekan atau ketik 10 rumus Excel yang paling sering digunakan dalam dunia kerja, nah akan muncul 10 rumus Excel ini, teman-teman. Yang pertama ada rumus sum, kedua ada rumus average, ketiga ada rumus count, keempat ada rumus kontak, kelima ada rumus if, keenam ada VLOOKUP, 7 lookup, 8 index match, 9 concat, 10 sum if. Nah, di video ini saya pastikan kalian bisa menggunakan 10 rumus tersebut gitu ya, yang memudahkan kalian dalam menyelesaikan pekerjaan yang kalian miliki. Nah, ini ada 10 rumusnya, ini ada fungsi-fungsinya. Jika kalian sudah membacanya dan mendownloadnya, kita klik di sini tanda panah. Nah, yang pertama ada rumus sum. Rumus sum ini berfungsi untuk menjumlahkan satu data. Contohnya di sini terdapat tabel, berisikan data produk, lalu ada nilai penjualannya dari bulan Januari sampai Mei. Nah, kita akan coba menghitung jumlahnya gitu ya. Kita ketik sama dengan sum atau SUM tab. Lalu kita isi number yaitu angka yang akan kita jumlahkan. Karena datanya sejajar, kita tinggal blok nih dari kiri kanan seperti ini. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita posisikan di tengah agar lebih rapi. Untuk data di bawahnya, kita tidak lagi mengisi rumusnya satu persatu. Kita autofill, klik kiri di sini 2 kali. Nah, maka data di bawahnya langsung terisi ya. Selanjutnya kita akan hitung jumlah penjualan berdasarkan bulannya. Kita ketik sama dengan sum SUM tab. Blok penjualannya dari atas sampai bawah. Tutup kurung, tekan enter. Posisikan di tengah, tarik datanya ke kanan. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi dengan cepat kita bisa menjumlahkan satu data menggunakan rumus sum. Nah, jadi seperti itu rumus sum. Checklist jika sudah paham. Jika kalian belum paham, silakan kalian praktekkan. Misalnya ada yang error atau tidak bisa kalian gunakan, silakan ya kalian tulis di kolom komentar. Kita bisa bahasnya bersama-sama. Kita klik di tanda panah. Selanjutnya ada rumus average. Rumus average ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Contohnya di sini ada tabel penjualan juga, ada tabel berisikan produk, lalu ada nilai penjualannya dari bulan Januari sampai Mei. Nah, kita akan menghitung rata-rata berapa sih penjualannya dari setiap produknya atau setiap bulannya. Kita ketik sama dengan average AVERAGE tab. Lalu kita blok nilai akan kita hitung rata-ratanya. Tutup kurung, tekan enter. Kita posisikan di tengah, tarik datanya ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, di sini kenapa stack div garis miring 0 tanda seru? Karena error. Karena di sini nilainya kosong gitu ya. Kita isi dulu rata-rata per bulannya. Kita ketik sama dengan average AVERAGE tab. Kita blok penjualannya dari bulan Januari dari atas sampai bawah sebenarnya ya. Tutup kurung, tekan enter. Kita posisikan di tengah, tarik datanya ke kanan. Nah, maka hasilnya pun muncul ya teman-teman. Jadi rata sudah kita isi. Nah, namun di sini ratanya terdapat beberapa angka di belakang koma nih. Jika kita ingin membulatkan, caranya mudah. Kita blok data yang kita bulatkan seperti ini. Juga sudah blok, kita klik di sini increase decimal. Nah, di sini decrease decimal kalau kita ingin mengurangi angka di belakang koma, kita klik. Nah, seperti ini ya. Jadi dia akan membulatkan angkanya. Checklist juga sudah paham, kita klik tanda panah. Selanjutnya ada rumus count. Rumus count ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang hanya berisikan angka. Contohnya di sini terdapat data berisikan data nomor induk siswa. Kita coba scroll ke bawah, dan datanya cukup banyak ya. Nah, di sini kita akan coba menghitung jumlah nomor induk siswa. Berapa sih jumlah nomor induk siswa dari data tersebut? Nah, cara cepatnya kita bisa gunakan rumus count. Kita ketik sama dengan count, COUNT tab. Nah, kita klik atau kita blok data nomor induk siswanya. Kita klik nama yang paling atas atau nilai yang paling atas. Lalu kita blok
Nah, cara cepatnya kita tinggal tekan Ctrl Shift bawah. Nah, maka otomatis dia akan blok dari data yang paling atas ke data yang paling bawah ya. Jika sudah blok, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Jadi dari data tersebut terdapat 99 nomor induk siswa. Misalnya kita hapus salah satunya, nah maka dia akan berkurang ya, menyesuaikan data yang sudah kita blok tadi teman-teman. Nah, jadi seperti itu rumus count. Checklist juga sudah paham, kita klik tanda panah. Selanjutnya ada rumus konta. Rumus konta ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang tidak kosong atau berisikan data, baik itu angka, ataupun huruf, ataupun karakter. Kalau tadi kan hanya berisikan angka, nah kalau konta ini bisa angka atau bisa huruf gitu ya. Contoh di sini terdapat tabel berisikan data nama, jenis kelamin, usia, dan alamat lah. Nah, kita akan coba hitung berapa siswa yang ada pada data tersebut. Kita ketik sama dengan konta, C-O-U-N-T-A, tab, kita blok data nama siswanya dari atas sampai bawah, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Jadi terdapat 14 siswa dari data tersebut. Checklist juga sudah paham. Kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus if. Rumus if ini berfungsi untuk mencari nilai perbandingan pada suatu data. Contoh di sini terdapat tabel berisikan data nama siswa, nilai yang diperoleh. Nah, kita akan mengisi data keterangannya. Data keterangan ini diisi berdasarkan sini catatan. Ada dua kategori. Kategori nilai 0 sampai 6, keterangannya tidak lulus. Kalau nilainya 7 sampai 10, keterangannya lulus. Nah, untuk kasus ini kita bisa gunakan rumus if. Kita ketik sama dengan if tab jika kita masuk kalau jelasnya, jika nilainya kurang dari 7 titik koma, tanda kutip berarti kalau nilainya kurang dari 7 tidak lulus ya. Kita ketik tidak lulus. Tanda kutip titik koma lalu mengisi value false. Sebaliknya berarti 7 atau lebih besar dari 7 ya teman-teman. Tanda kutip kita ketik lulus. Tanda kutip tutup kurung. Nah, seluruh rumusnya tekan enter. Tarik datanya ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Contoh nilainya 7 berarti 7 itu lulus ya, karena masuk dalam kategori 7 sampai 10. 8 lulus, 9 lulus, nah sini 6 tidak lulus. Karena nilai masuk dalam kategori 0 sampai 6, berarti dia tidak lulus ya. Misalnya kita ubah, nilai 8 ini jadi 5, enter, maka otomatis keterangannya akan berubah jadi tidak lulus. Karena dia masuk dalam kategori 0 sampai 6. Nah, jadi seperti itu untuk rumus if. Checklist juga sudah paham, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus VLOOKUP. VLOOKUP ini berfungsi untuk mencari nilai dengan data vertikal. Contoh, di sini dapat tabel berisikan data nomor, nama, usia, dan alamatnya. Nah, nomor 1 sampai 5, nah ini bergerak dari atas ke bawah sini teman-teman. Dia bergerak secara vertikal, jadi ini adalah tabel vertikal. Nah, kita akan coba mencari nama berdasarkan nomor 3 ini. Nama ini terletak pada tabel vertikal, jadi kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Kita ketik sama dengan VLOOKUP VLOOKUP tab. Yang pertama kita mengisi lookup value. Kita akan mencari nama berdasarkan nomor 3 ini. Maka kita klik yang nomor 3 ini, titik koma. Selanjutnya kita mengisi table array. Table berisikan data lookup value dan data yang kita cari, yaitu table yang ini ya. Maka kita blok tabelnya seperti ini. Titik koma. Selanjutnya kita mesti kolom index number, yaitu nomor kolom dari yang kita cari berdasarkan tabel yang sudah kita blok tadi. Nah, ini ada tanda merah ya, tabel yang sudah kita blok tadi. Terdapat 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Kolom nama terletak pada kolom kedua. Maka kita ketik 2, titik koma. Selanjutnya kita mesti rank lookup. Nah, di rank lookup terdapat 2 pilihan. Ada true dan false. Kalau true ini ada keterangannya nih. Approximate match, artinya dia mengkira-kira. Kalau false dia assessment, berarti dia hanya mencari nilai yang exact atau nilai yang pasti. Kita pilih yang false atau true gitu sesuai dengan pilihan kita inginkan. Kalau kita coba lihat perbedaannya gitu ya. Kita pilih yang true dulu. True ini bisa diganti dengan angka 1, kalau false bisa diganti dengan angka 0 gitu ya. Tutup kurung, tekan enter.
Nah, ini menggunakan yang true ya. Kita coba yang di bawahnya, kita gunakan yang false. Kita copy, paste di sini, ganti false. Nah, nomor 3 Kevin ya. Kita ketik nomor 2, enter. Anzi, benar ya. Misalnya kita ubah nomornya jadi nomor 7, enter. Nah, maka otomatis di sini terlihat perbedaannya teman-teman. Kalau dia menggunakan true, dia akan menghasilkan nama Siska. Kalau dia menggunakan false, dia hasilnya akan error. Hashtag n garis miring a. Nah, kenapa error? Karena tidak ada nomor 7 pada data tersebut gitu ya. Nah, ini karena nomor yang tadi itu nomor 5. Nomor 5 itu Siska. Nah, kalau dia menggunakan true, dia akan menghasilkan dengan nama terdekat dari nomor 7, yaitu nomor 5. Nama Siska ya, benar. Nah, jadi seperti teman-teman perbedaannya. Kalian bisa pilih sesuai dengan data yang inginkan. Jika sudah paham checklist, kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus HLOOKUP. Nah, untuk HLOOKUP ini berfungsi untuk mencari nilai dengan data horizontal. Nah, hampir sama seperti tadi VLOOKUP. Kalau horizontal itu, kalau HLOOKUP, horizontal lookup. Dia mencari nilai dengan tabel horizontal. Di sini ada contoh tabel horizontal, ada kode, produk, harga. Nah, kodenya tuh dia bergerak secara horizontal dari kiri ke kanan sini, teman-teman. Nah, contoh kita akan mengisi data produk berdasarkan kode 2B ini. Nah, untuk mengisinya kita bisa gunakan rumus HLOOKUP. Kita ketik sama dengan HLOOKUP HLOOKUP tab lookup value-nya kita masukkan kode 2B-nya ini. Titik koma, tabel arahnya kita masukkan tabelnya. Titik koma untuk row number. Nah, kalau VLOOKUP kolom index number, kalau HLOOKUP row index number baris data yang kita cari. Di sini dapat 3 baris 1 2 3. Nah, untuk produk terdapat pada baris kedua. Kita ketik 2 titik koma 0 tutup kurung tekan enter. Nah, kode 2B produknya adalah laptop, benar ya. Nah, misalnya untuk harga kita bisa copy paste saja biar lebih cepat. Paste di sini kita ubah barisnya. Kalau produk kan baris 2, kalau harga baris ketiga, enter. Nah, maka sampul muncul. Untuk produk laptop harganya 5 juta, benar ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman rumus HLOOKUP. Checklist juga sudah paham. Kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus index match. Nah, index match ini hampir sama seperti tadi HLOOKUP dan VLOOKUP. Kalau VLOOKUP itu kan berdasarkan tabel horizontal dan vertikal. Nah, kalau index match ini bisa kedua-duanya teman-teman. Kita bisa mencari nilai dengan data vertikal atau horizontal. Kita coba, kita mengisi data nama ini sama dengan index INDEX tab. Yang pertama kita blok data yang kita cari, yaitu data nama. Kita blok data nama. Titik koma. Nah, di sini kita masuk ke rumus match. MATCH tab. Lookup value-nya kita akan mencari data nama berdasarkan nomor 3 ini. Titik koma. Kita blok data nomornya. Titik koma 0 tutup kurung tutup kurung. Nah, seterusnya teman-teman tekan enter. Nah, maka sampul muncul ya. Nomor 3 Kevin, benar ya. Jadi kita bisa gunakan VLOOKUP atau index match ya. Selanjutnya kita coba mengisi data kode 2B untuk data produk. Ya, ini pada tabel horizontal. Kita bisa gunakan index match juga. Kita ketik sama dengan index tab, masukkan data produk gitu ya. Kita blok data produk titik koma match MATCH. Lookup value-nya masukkan kode 2B titik koma, masukkan data kode titik koma 0 tutup kurung tutup kurung. Tekan enter. Nah, maka sampul muncul ya. Untuk produk laptop kode 2B, benar ya. Nah, jadi dengan index match kita bisa mencari nilai dengan data vertikal ataupun data horizontal ya. Jadi seperti itu untuk index match. Checklist juga sudah paham. Kita pergi ke rumus berikutnya. Selanjutnya ada rumus concatenate. Rumus concatenate ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa teks. Contoh terdapat 3 teks bisa menjadi 1 teks. Nah, contoh di sini terdapat tabel, berisikan data nama depan dan nama belakangnya. Nah, kita akan menggabungkan nama depan dan nama belakangnya menjadi nama lengkap menggunakan rumus concatenate. Kita ketik sama dengan concatenate, CONCATE NATE tab.
Teks yang pertama kita masukkan nama depannya, titik koma. Karena kita ingin menambahkan spasi antara nama depan dan nama belakang, kita masukkan tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma, masukkan nama belakangnya, tutup kurung, tekan enter. Tarik dari ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Contoh, nama depannya Daniel, nama belakangnya Siregar, jadi Daniel Siregar, dan seterusnya. Checklist juga sudah paham, kita pergi rumus yang terakhir. Nah, di rumus terakhir ini ada rumus sum if. Rumus sum if ini berfungsi untuk menjumlahkan nilai berdasarkan satu kriteria tertentu. Contoh di sini terdapat tabel penjualan, ada data produk yang dijual, ada cabang dan nilai penjualannya. Nah, kita akan coba menghitung penjualan di cabang Bandung. Berarti kita tuh hanya akan menghitung di cabang Bandung saja, teman-teman. Nah, untuk menghitungnya kita bisa gunakan rumus sum if. Kita ketik sama dengan sum if, S-U-M-I-F, tab. Yang pertama kita misi rank, Bandung ini terletak pada data cabang. Kita blok data cabangnya, titik koma, kelihatannya adalah Bandung. Kita ketik tanda kutip Bandung. Tanda kutip titik koma, sum ranknya adalah nilai penjualannya. Kita blok data penjualan, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi jumlah penjualan di cabang Bandung sebesar 265 unit. Kita cek apakah benar. Bandung kedua, Bandung ketiga. Hasilnya benar ya, 265 unit ya. Nah, jadi dengan cepat kita bisa menghitung atau menjumlahkan nilai berdasarkan satu kriteria tertentu. Checklist juga sudah paham. Nah, maka seluruh Excel tadi sudah kita pelajari ya teman-teman. Seluruh ini pasti ya teman, pasti digunakan dalam dunia kerja. Baik itu di bidang apapun yang menggunakan komputer. Karena Excel ini menjadi basic wajib ya kalian untuk menggunakan pekerjaan kalian, menyelesaikan pekerjaan kalian yang kalian miliki. Nah, jadi seperti teman-teman, semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan kalian. Misalnya ada yang ditanyakan atau dikoreksi, silakan ya kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.